من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana banyak dari kalangan kaum muslimin Allah berikan kepada mereka kesehatan dan waktu luang, akan tetapi mereka tidak mampu menggunakannya kepada kebaikan. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dunia maupun akhiratnya mereka. Dari sekian banyak manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita mampu untuk menggunakan kenikmatan waktu luang dan juga kenikmatan kesehatan, yang mana sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mana manusia sangat sering lalai dari memanfaatkan dua kenikmatan tersebut. Ala wahuma, ketahuilah, yaitu adalah kesehatan, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang yang lebih kuat daripada kita,
Banyak orang yang lebih sehat daripada kita, tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid, sungguh seakan-akan kakinya terbelenggu. Sungguh sangat berat. Akan tetapi Allah memilih kita pada malam hari ini, dan itu merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Akan tetapi banyak orang-orang yang dia tidak merasa sedang di dalam ibadah ketika dia berakhlak. Dia tidak merasa akan meraih pahala ketika dia berakhlak. Beda halnya ketika dia sedang sholat, ketika dia berpuasa, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia merasa bahwasanya dia sedang berada di dalam ibadah, dan dia merasa bahwasanya dia akan meraih pahala darinya. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhlak yang mulia merupakan ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Bagaimana tidak kita katakan akhlak merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Padahal Allah telah menjadikan salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia setelah tauhid. Allah jadikan itu salah satu rukun diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima salihah au makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sampai seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak di antara kita, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita, dia masih merasa ketika berakhlak menebar salam, menderma, menjamu tamu, memuliakan para penuntut ilmu, bersedekah, menderma, tebar senyum, tebar salam, santun, bertutur kata yang baik. Banyak di antara kita yang tidak merasa sedang di dalam ibadah ketika dia berakhlak. Utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai seorang hamba. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Ketika malaikat Jibril sudah mencintai hamba tersebut, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk berseru kepada penduduk langit agar mereka mencintai hamba tersebut. Ketika penduduk langit sudah mencintainya, Allah sudah mencintai hamba tersebut, Jibril telah mencintai hamba tersebut, wa yudha'u lahul qabul fil ardh. Allah jadikan hamba tersebut
diterima oleh siapapun di muka bumi ini. Dan itu semua kata para ulama murni karena karunia dari Allah, kemudian karena akhlak yang mulia. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena akhlak yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas keutamaan akhlak, menyebutkan seluruh dalil-dalilnya, maka sungguh kita akan membutuhkan beberapa majelis. Akan tetapi kita akan menyebutkan tarafan, hanya sebagian kecil daripada keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang berakhlak adalah orang-orang yang telah merealisasikan perintah Allah, yang telah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau sebagai orang yang berakhlak, mau memaafkan orang lain, akhlak. Wa'mur bil 'urfi, jadilah engkau orang yang berakhlak, mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak menginginkan kebaikan. Berpaling. Jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk menjadi hamba yang berakhlak. Ketika kita berusaha untuk menjadi hamba yang berakhlak, berarti kita juga berusaha untuk merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepada nabinya. Orang yang berakhlak bisa dikatakan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Zubair, amarallahu nabiyahu an ya'khudhal afwa min akhlaqin nas. Allah telah perintahkan nabinya untuk menjadi hamba yang berakhlak, yaitu memaafkan manusia, orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, keutamaan orang-orang yang berakhlak, mereka adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan mereka agar menjadi hamba yang berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah olehmu manusia dengan akhlak yang baik. Siapa yang memerintahkan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berakhlak mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik, dia adalah orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada gunanya ma'asyiral muslimin dan muslimat ketika seorang hamba memanjangkan jenggotnya, cingkrang celananya, banyak puasanya, banyak solatnya, banyak sedekahnya, kalau dia tidak menjadi hamba yang berakhlak, ibadah itu semua tidak dipandang oleh Allah dan Rasulnya, tidak dipandang.
berdasarkan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya anna rajulan qal, ada seseorang yang bertanya atau bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, yudhkaru anna fulana min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ya Rasulullah, saya mau bercerita. Saya ingin bertanya mengenai seorang fulana, enggak disebutkan, menutupi aibnya. Si fulana, dia itu terkenal sangat rajin berpuasa, sangat rajin sholat, sangat rajin dia bersedekah. Akan tetapi satu kekurangannya ya Rasulullah, cuman kecil aja. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun dia punya kebiasaan ya Rasulullah, suka sekali mengganggu tetangganya dengan lisannya, ghibah. Cuma itu aja ya Rasulullah kekurangannya. Terlihat di sela-sela giginya bangkai-bangkai manusia yang telah dia makan. Dia cela, dia ceritain tentang anaknya, tentang istrinya, tentang sendalnya, tentang gamisnya, tentang kendaraannya, tentang rumahnya, tentang pakaiannya. Ya Rasulullah, si fulana terkenal dia rajin ibadah, puasanya kuat. Orang-orang yang kuat berpuasa itu langka, jarang. Tapi dia rajin ya Rasulullah, dia kuat, rajin sholat malam, lengkap ma'asyiral muslimin. Terkumpulkan padanya berbagai macam kebaikan, sholat malam dan puasa luar biasa. Bahkan tidak hanya itu saja, dia rajin bersedekah. Tapi kekurangannya satu ya Rasulullah, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bagaimana tanggapanmu ya Rasulullah tentang orang ini? Rasulullah tidak panjang lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang puasanya, tidak memandang salatnya, tidak memandang ibadah sedekahnya. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar. Kalau kamu cerita tentang wanita seperti ini adalah ciri-ciri penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Panjang jenggotnya kita, rajin sholat malam, menjaga amalan-amalan sunnah, bersedekah, memuliakan tamu, berbagai macam ibadah kita lakukan. Tapi kita tidak berakhlak, tidak menjaga lisan, maka tidak dipandang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa inna fulana atau fa inna fulana, adapun si fulanah yang satu lagi ya Rasulullah, yudhkaru min qillati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Adapun perempuan yang satu lagi ya Rasulullah, ini kebalikannya. Perempuan ini dikenal sangat jarang sholat malam, sangat jarang berpuasa, sangat jarang bersedekah. Wa annaha tatasaddaqu bi athwar minal aqid. Ya, kadang-kadang dia itu bersedekah dengan sepotong keju. Orang Arab itu sering di tempat di rumah-rumahnya itu ada keju. Bersedekah dengan sepotong keju yang itu murah harganya. Itu aja kebiasaan dia. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, dia ini kebalikan dari yang pertama. Dia punya satu kelebihan.
dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah." Ini wanita penghuni surga. Jadi kita kaum muslimin yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah perlu belajar akhlak. Terkadang kita ini suka mencela, mencerca orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang mana seharusnya kita menunjukkan akhlak yang baik di hadapan masyarakat. Karena banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu disebabkan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan dakwahnya. Banyak di antara mereka yang masuk Islam dikarenakan takjub ketika melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari akhlak, berusaha untuk mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih merasa ragu bahwasanya akhlak merupakan ibadah yang besar? Setelah kita tahu bahwasanya rukun diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuan besarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang yang berakhlak adalah orang-orang yang mematuhi Allah. Orang-orang yang berakhlak adalah orang-orang yang patuh kepada Rasulullah. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang berakhlak adalah orang yang dicinta. Bahkan lafadznya bukan dicinta, paling dicinta. Kalau dalam ilmu nahwu, bagi yang belajar, namanya lafadz isim tafdhil, yang maknanya lebih. Orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berakhlak. Semakin berakhlak dia, semakin besar pula lah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa." Hamba yang paling dicinta, ahab. Kalau yang dicinta mahbub, habib. Ini ahab. Hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antaranya. Siapakah dia? Bukan orang yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, bukan orang yang melakukan ibadah ini, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Manusia yang paling bagus akhlak, itulah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang berakhlak adalah orang-orang yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi dicinta oleh Allah Rabbul Alamin, kalau sudah Allah mencintai kita, ma'asyiral muslimin, tidak memudaratkan kita kebencian manusia. Tidak memudaratkan kita. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka beruntunglah hamba tersebut. Ketika seorang hamba dicintai oleh Rasulullah, maka beruntunglah hamba tersebut. Ternyata orang-orang yang berakhlak adalah orang yang paling dicinta oleh Allah dan orang yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dikhabarkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya termasuk di antara orang yang paling dicintai olehku
wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat kedudukannya, yang paling dekat duduknya nanti denganku pada hari kiamat. Siapakah dia? Ahasinakum akhlaqa. Lagi-lagi orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Jikalau kita benar-benar jujur, ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Rasulullah, seharusnya kita menambah atau berusaha untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana muamalah kita dengan ibu dan bapak kita? Bagaimana muamalah kita dengan tetangga kita? Bagaimana muamalah kita dengan anak-anak kecil? Bagaimana muamalah kita dengan istri? Bagaimana muamalah kita dengan teman-teman duduk kita? Bagaimana muamalah kita dengan orang yang lebih tua daripada kita? Jikalau kita adalah orang-orang yang benar-benar jujur kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, seharusnya kita semakin berakhlak. Tidak hanya sekedar pengakuan kami cinta dan kami cinta, tapi tidak ada bukti, tidak ada usaha, tidak ada praktek di dalam kehidupannya bahwasanya dia adalah hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan dia tidak berakhlak, itu tanda kalau dia tidak ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya, akhlak merupakan sebab terbesar seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Akhlak merupakan sebab terbesar seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Berlandaskan dengan sabda Nabi SAW dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma aktharu ma yudkhilul jannah. Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya tentang perkara apa yang paling sering menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Para sahabat semangat. Mereka itu pertanyaannya berbobot, berkaitan dengan surga. Apa-apa saja ya Rasulullah yang menyebabkan seorang hamba itu seringnya dengan itu dia bisa masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang merindu surga. Mereka bertanya, apa-apa saja ya Rasulullah yang seringnya menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang baik. Lagi-lagi akhlak yang baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan seorang hamba dapat masuk ke dalam surga. Surga Allah darul aman, negeri yang penuh dengan ketentraman. Wal muna wal minnah, negeri yang penuh dengan anugerah, negeri yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Negara yang mana kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata kita. Bagaimanapun besarnya kenikmatan yang pernah dilihat oleh mata kita, maka surga nanti jauh melebihi itu. Yang mana surga itu, kata Rasulullah, ma la udhunun sami'at wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar kenikmatannya itu ada ternyata sebesar itu. Bagaimanapun kita dengar cerita orang bahwasanya di sana ada kenikmatan yang luar biasa begini dan begitu,
surga ternyata jauh lebih besar kenikmatannya daripada apa yang pernah kita dengar dari kenikmatan dunia. Wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu, kata Rasulullah, tidak pernah terbetik oleh hati seorang manusia. Bagaimanapun kita berusaha membayangkan surga, bagaimanapun jagonya, hebatnya seseorang di dalam mengkhayal, seperti inilah kenikmatan surga, begini. Bagaimanapun batasnya, bagaimanapun besarnya, tidak pernah kenikmatan surga itu mampu dikhayalkan oleh hati seorang hamba. Bagaimana cara memasukinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu takwa dan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa su'ila ma aktsaru ma yudkhilun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkara apa yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka ya Rasulullah? Kebalikannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, dua rongga, al-famu wal faraj, yang paling sering menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka mulutnya, kemudian kemaluannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa tenang dan nyaman ketika sudah mengaji kalau mulutnya masih belum berakhlak, belum memuliakan orang-orang yang lebih tua, belum menyayangi anak-anak yang kecil, belum pandai untuk bertutur kata yang baik. Maka jangan harapkan surga dari Allah, itu hanyalah khayalan belaka. Walaupun kita sudah mengaji. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan akhlak yang berikutnya, tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba dilihat dari akhlaknya. Tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba dilihat dari akhlaknya. Semakin berakhlak dia, itu menandakan semakin sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Lagi-lagi akhlak. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, siapakah dia? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita ingin menyempurnakan iman, perbaguslah akhlak. Kalau kita ingin melihat hamba yang bagus keimanannya, nilai keimanannya baik, maka itu dapat dilihat dari akhlaknya. Bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia bergaul, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan Rabbnya, bagaimana dengan Rasulnya, bagaimana dengan para ulama, bagaimana dengan tetangga, dengan anak kecil, dengan orang tua, dengan teman-temannya. Bagaimana akhlaknya? Jikalau dia berakhlak, berarti dia adalah orang yang sempurna imannya. Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, keutamaan akhlak yang berikutnya, akhlak merupakan salah satu ibadah yang paling memberatkan timbangan catatan amal kebaikan. Akhlak
merupakan salah satu ibadah yang paling memberatkan catatan amalan kebaikan seorang hamba, tentunya setelah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min min husnil khuluq." Ma min syai', tidak ada sesuatu apapun, athqalu fi mizanil 'abdil mu'min, yang paling mampu untuk memberatkan timbangan amalan kebaikan seorang hamba, min husnil khuluq, dibandingkan akhlak yang baik. Jangan sepele, jangan menganggap ringan. Akhlak yang baik ternyata adalah amalan yang paling memberatkan kitab catatan amal seorang hamba setelah tauhid. Ma min syai', kata Rasulullah, tidak ada satupun amalan yang lebih mampu untuk memberatkan timbangan catatan amal kebaikan seorang hamba pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Tidakkah kita rindu untuk menjadi seorang hamba yang berakhlak? Tidakkah tergerak hati kita untuk menjadi seorang hamba yang berakhlak? Setelah kita mengetahui keutamaan yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan akhlak yang lainnya, akhlak yang mulia dapat mengimbangi ibadah orang yang shaim al-qaim, dapat mengimbangi ibadah orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin berpuasa di siang hari. Mungkin di antara kita ada yang lemah fisiknya, karena orang-orang yang kuat fisiknya lah yang mampu menjaga rutinitas ibadah, dua ibadah yang besar ini. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, tetap optimis. Walaupun kita tidak kuat untuk menjaga sholat malam, walaupun kita tidak kuat untuk menjaga ibadah berpuasa di siang hari, ternyata masih ada solusinya. Solusinya adalah berakhlak. Ternyata akhlak yang mulia, dengan itu kita bisa mengimbangi kedudukan orang yang rajin berpuasa pada siang hari, orang yang rajin menegakkan salat malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min," sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih kedudukan orang yang rajin berpuasa, yang rajin salat malam, dengan apa? Bihusni khuluqihi, dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik terkadang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, itu ada dua bagian. Yang pertama itu merupakan tabi'ah atau jibillah, sajiyah. Yang pertama itu memang bawaan lahir. Ada seperti itu. Bawaan lahirnya orangnya senyum aja. Ada.
Bawaan lahirnya orangnya dari kecil memang nggak bisa marah, dan itu langsung kita dapati. Teman saya di pondok dulu, pondok pesantren, nggak bisa marah, susah mau buat dia marah, ketawa dia. Nah, ini salah juga saya rasa, ya, berlebihan, nggak bisa marah. Dia diganggu oleh yang lebih kecil, mampu dia untuk memukulnya, mampu dia untuk mengalahkannya. Inilah jibillah. Kalau kita mungkin sudah terjadi perkelahian, dia tidak. Lagi nyuci, saya lihat pakaiannya dipijak-pijak, dicampakkan ke tong sampah. Subhanallah. Jangan deh, nggak boleh. Subhanallah, saya takjub melihat. Inilah dia jibillah. Nggak bisa marah. Saya bilang, bang, itu nggak boleh, itu harus dilawan. Saya bilang, iya, kasihan nanti kalau dilawan, nanti kalau saya apai dia kasihan, kita kasihan lihat dia kasihan melihat orang yang mengganggunya. Subhanallah. Jibillah ma'asyiral muslimin. Dan itu juga ada pada orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Asyaj Abdul Qais. Orangnya tenang sekali. Orang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang itu berlarian, buru-buru, karena saking cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin cepat-cepat bertemu dengan Rasulullah. Asyaj Abdul Qais orangnya tenang. Bawaan lahirnya kayak gitu. Bukan dia nggak cinta dengan Rasulullah, tidak. Ketika orang-orang berlarian ingin menemui Rasulullah, maka dia dengan tenang mengikat, turun dari tunggangannya, mengikatnya, kemudian jalan menghadap Rasulullah dengan penuh ketenangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna fika la khuluqain. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuhumallah. Yang mana dua akhlak tersebut itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Santun dan penuh dengan ketenangan. Bawaan lahirnya gitu. Santun, orang sopan, tenang, enggak gerusa-gerusu, tenang. Subhanallah. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, ahuma, apakah kedua akhlak itu takhallaqtu bihima, aku berusaha berakhlak dengannya, atau itu adalah jabalanillahu bihima, yang memang sudah Allah letakkan pada diriku sejak lahir? Apa kata Rasulullah SAW? Bala, itu adalah akhlak yang memang dari sejak lahir kau sudah dapat. Kemudian apa kata sahabat ini, Abdul Qais? Katanya, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu, atau kama qala sallallahu, atau kama qala. Apa kata beliau? Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mensifati diriku sejak lahir dengan dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bersyukur. Mungkin kalau ada di antara kita yang nggak bisa marah, orangnya tenang, orang dari lahir seperti itu, alhamdulillah, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, yang kedua itu adalah tatabbu', bukan akhlak bawaan lahir, tapi tatabbu', berusaha untuk menjadikan dirinya berakhlak. Dan ini tentunya perlu latihan, perlu perjuangan, perlu keikhlasan. Berat. Kita punya teman itu dahulu dengan orang tuanya luar biasa, tidak sopan, kurang ajar. Begitu dia mengenal sunnah,
Dia pelajari keutamaan akhlak berbakti ke orang tua. Dia pelajari. Orang tuanya berpemahaman Asy'ariyah, Sufi. Ketika melihat semakin berakhlak, apa kata orang tua didengar, orang tuanya bicara dia lihat, orang tuanya suruh tidak ada kata tidak. Akhirnya terbuka pintu hidayah di hati orang tuanya. Tatabbu', dia berusaha berakhlak. Ada orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan kami kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu adalah berdoa. Bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang berakhlak? Kalau kita memang tidak berakhlak pada dasarnya, bisa dengan cara bersungguh-sungguh latihan. Kemudian yang kedua dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW senantiasa berdoa agar menjadi orang yang berakhlak. Rasulullah SAW melantunkan doa, Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, padahal Rasulullah adalah manusia yang paling berakhlak, tapi beliau masih terus berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar menjadi hamba yang berakhlak. Ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku. Khalqi, khalq itu penciptaan tubuh, punya 2 mata normal, punya 2 telinga, punya kulit yang bagus, punya tubuh yang bagus, punya rambut, punya hidung, punya lisan. Kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, maka perbaguslah ya Allah akhlakku. Itu Nabi masih berdoa. Manusia yang paling berakhlak. Kita udahlah tidak berakhlak, pengennya berakhlak, tapi doa malas. Maka itu hanyalah khayalan belaka. Doa, masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di saat sujud, di saat turun hujan, di saat sedang ingin berbuka puasa, di saat safar, minta doa dari orang tua, ibu, bapak, tolong doakan saya agar saya menjadi hamba yang berakhlak. Minta doa. Kita ingin berakhlak tapi jarang berdoa. Maka kata para ulama, ibaratnya seperti kita ingin kapal berlayar di atas pasir. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Harus disorong dulu, dijalankan sebab-sebabnya. Tarjun najata walam tasluk sabilaha. Engkau menginginkan keselamatan, tapi jalan keselamatan itu tidak kau tempuh. Itu sama dengan seperti kapal yang berada di atas pasir. Kau harap dia untuk berlayar, nggak mungkin. Harus disorong, dijalankan sebab-sebabnya. Apa kata Nabi SAW? Lantunan doa dari Nabi SAW yang lainnya. Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma hdina, Allahumma hdina, ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kepada kami, li ahsanil akhlaq, li ahsanil akhlaq, akhlak yang paling bagus, bimbinglah kami ya Allah.
tunjuki kami kepada akhlak yang paling bagus. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat membimbing kami kepada akhlak yang paling bagus kecuali hanya Engkau semata. Karunia dari Allah itu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita minta kepada Allah, wasrif anna sayyi'aha, dan palingkanlah, wasrif, palingkanlah, anna, dari kami, sayyi'aha, akhlak yang buruk. La yasrifuha anna sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang mampu memalingkan kami, menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah dia beberapa keutamaan akhlak yang baik, yaitu Allah mencintai orang yang berakhlak. Kemudian Rasulullah mencintai orang yang berakhlak. Kemudian orang yang berakhlak adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah. Orang-orang yang berakhlak sering masuk ke dalam surga. Orang-orang yang berakhlak, maka dia akan berat timbangannya. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin sempurna keimanannya. Kemudian akhlak sangat memberatkan timbangan amal seorang hamba. Dengan akhlak juga kita bisa meraih kedudukan yang tinggi, yang hanya orang-orang kuat yang bisa melakukannya, yaitu mengimbangi ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak. Kita memohon kepada Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang mampu membimbing kami kepada akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Wasrif anna sayyi'aha. Palingkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari akhlak yang buruk. La yasrifuha anna sayyi'aha illa. Tidak ada yang mampu untuk menghindarkan kami, menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau semata. Inilah dia kajian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang berakhlak, terlebih ketika tiba bulan Ramadan. Karena dengan akhlak yang baik, kualitas ibadah puasa, membaca Al-Quran dan sedekah kita bisa terjaga dan tidak terhapus. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak hingga bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan aja pertanyaan. Cukup tadi sama Ustaz Badrus Salam.